Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa jahrad dahilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahil nabi wassahbi wal ali amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai Fadilatul Habib Muhammad Bagir bin Abdul Qadir bin Aqil hafizahullah wa ra'ah wa nata'amallahu bi kulli hayatihi syarifah wa akamalis sihah wal afiyah amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap guru-guru agama, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Menyambung kajian fikih kita di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala sayyidi wa ustadi Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ila an qala Salisan as-sunanul lati ba'da al-intihai minas shalah. Pembahasan kita pada malam hari ini menyambung akan pembahasan sebelumnya mengenai sunnah-sunnah setelah selesai mengerjakan sembahyang. Maka apa saja yang disunahkan setelah kita lepas atau selesai daripada sembahyang atau setelah salam, maka kesunahannya di sini sebagaimana yang warid yang datang daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita untuk berzikir. Oleh karena itu memang ada istilah zikir itu ada, bahkan riwayatnya banyak sekali. Berarti bukan sesuatu yang baru, sesuatu yang bid'ah, bukan. Itu demikian karena memang banyak riwayatnya daripada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama kali yang disunahkan setelah seseorang melafadzkan salam, assalamualaikum dan seterusnya keluar daripada sembahyang, maka sunnahnya adalah al-istighfaru salatan, yaitu melafadzkan istighfar, meminta ampun kepada Allah. Diriwayatkan daripada sahabat Thauban, beliau pernah mengatakan, ini dalilnya, di antaranya ini dalilnya yang disebutkan di dalam beberapa hadis daripada sahabat Thauban. Beliau pernah mengatakan bahwasanya tatkala dulu kami sembahyang dengan Nabi, maka beliau mengatakan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istighfara talatan. Maka kata beliau, kata sahabat Thauban, aku dulu itu tatkala duduk bareng dengan Rasulullah tatkala dalam sembahyang, beliau itu mesti kalau sudah selesai daripada sembahyangnya, beliau itu istighfar talatan, beliau itu melafazkan istighfar 3 kali. Kemudian dilanjutkan dalam hadis tersebut, apa sih gaya bahasa istighfarnya seperti apa? Maka di dalam riwayat tersebut, di situ Nabi melafazkan astaghfirullahal azim 3 kali. Astaghfirullahal azim, bukan astaghfir Allah, bukan, tapi di situ rohnya diharokati, harokatnya dhammah. Astaghfirullah atau astaghfirullahal azim 3 kali. Itu demikian ya. Karena memang kita sadar sejatinya dalam sembahyang itu kita jauh daripada kata sempurna. Makanya agak sedikit ya mungkin kita menanggapinya ya boleh-boleh saja lah. Tatkala selesai salam dia mengucapkan alhamdulillah, boleh, seakan-akan ya terlepas daripada beban.
Tapi sejatinya kalau kita lihat lagi, kita belum pantas lah sebelum mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena sholat kita itu jauh daripada sempurna. Makanya setianya paling tepat itu ya astagfirullahaladzim, aku minta ampun pada Allah. Karena memang dalam sembahyang itu banyak lalainya, banyak lupanya, banyak salahnya, banyak intinya kurang daripada target yang harus sebetulnya dipenuhi di dalam sembahyang kita. Ini demikian, tidak demikian. Makanya bacaannya adalah astagfirullah. Ini sunnah daripada Nabi. Makanya para ulama itu bagusnya dirangkum ya, karena mereka menggabungkan di dalam riwayat-riwayat yang ada, riwayat di dalam kitab Sunan Abi Daud atau nanti di dalam kitab Bukhari dan Muslim, dirangkum semuanya, akhirnya dijadikan satu zikiran yang dilafadzkan, yang dikomandoi oleh imam, dibaca setelah sembahyang. Itu bukan bid'ah. Jadi demikian nih. Terus kenapa kok jahar? Kenapa kok nyari? Ya setidaknya agar mengajarkan kepada yang lainnya, oh bacaannya itu semacam ini, kan tidak mengapa, tidak salah dalam hal ini, kan begitu nih. Memang ada beberapa ketentuan Nabi itu membaca sendiri-sendiri, ada, tapi para ulama itu setidaknya mengajarkan kepada kita untuk dibaca bareng. Setidaknya kita yang tidak tahu jadi tahu, oh setidaknya bacaannya itu sama dengan bacaan imam, tidak sendiri-sendiri. Yang satu baca ini, yang sebelah sana baca sana, yang sananya diam, yang akhirnya ribut sendiri dan seterusnya. Ayo satu komando. Alangkah bagusnya yang sepanjang ini, tidak mengapa, kan gitu ya. Ini tadi setidaknya, karena tidak bertentangan sama sekali dengan kaidah yang ada dalam agama. Kemudian selanjutnya adalah setelah dia beristighfar, mashu jabhatihi, sambil dia mengusap jabhatihi, dahinya, wajhi dan wajahnya, biyadil yumna, dengan tangan yang sebelah kanan. Jadi diusap tadi ya. Ada mengatakan sampai dari ubun-ubun bawah diusap ya. Karena di waktu itu memang kesunahannya demikian. Kenapa? Karena sejatinya yang namanya sholat itu adalah ad-du'a'u. Sholat itu adalah doa. Makanya kalau Bapak sekalian, kalau kita mendefinisikan akan arti sholat itu apa sih? Doa. Sholat itu doa. Dan Nabi di dalam beberapa doa-doa Nabi itu banyak nanti diakhiri dengan mengusap kepalanya dengan tangan beliau. Gitu, setidaknya demikian. Loh, itu sunnah. Makanya di dalam tatkala kita kunut, maka setelah kunut itu kita tidak dianjurkan untuk mengusap kepala, tidak ya. Kenapa? Karena kita belum tuntung doanya, belum selesai doanya. Bahkan nanti dalam kitab Nihayatul Zain di Syarhi Qurratul Ain, karangan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, di situ disebutkan wa yukrahu, yang demikian, makruh hukumnya. Kalau dia dalam doa kunut itu kayak gini, makruh. Kenapa? Belum selesai dan belum dianjurkan untuk mengusapkan kepala. Nanti kalau sudah salam baru disunahkan. Makanya dalam hal ini sunnah seseorang mengusap dahinya dan wajahnya biyadil yumna, dengan tangan yang sebelah kanan, sembari qaulihi ma'a qaulihi, sembari dia melafadzkan, mengucapkan ini di antara doanya ini, asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma adhib anil hamma wal hazan, Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Doanya sebenarnya kalau tidak bisa boleh di Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Ya Allah, jauhkanlah dariku al-hamma, rasa ketidaknyamanan dalam hati, wal hazan, duka kita, sedih, terus murung, terus. Maka tak kali kita mengusap sembari doa seperti Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Ini doanya nih. Walaupun nanti boleh ada tambahannya dalam beberapa riwayat, asyhadu an la ilaha illa huwa rahmanur rahim Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Ini doanya ya. Ini doanya. Ya setidaknya sambil doa, mudah duka kita selama ini, kesedihan hilang semuanya dengan berkat sembahyang. Ini diantara. Kemudian diantara lagi setelah itu bacaan-bacaannya yang warid daripada Nabi adalah membaca qauluhu Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna daraka daros salam. Di sini ditambahi daroka daros salam, ya kurang lebih, karena dalam beberapa riwayat langsung wa adkhilna daros salam. Tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ini di antara doanya ya. Ini nanti dibaca
di setelah setiap sembahyang 5 waktu. Setiap sembahyang lima waktu. Nanti khusus untuk sholat setelah maghrib sama setelah subuh nanti ada riwayat di situ Nabi membaca beberapa wiritan sebelum membaca Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Kemudian di antara lagi bacaannya yang diriwayatkan daripada beberapa sahabat Nabi, di antaranya adalah sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau mengatakan bahwasanya meriwayatkan tatkala beliau melihat akan Nabi sembahyang, maka beliau menceritakan idza faragha, Nabi itu kalau sudah selesai minas sholah daripada sembahyang dan beliau sudah sholat dan beliau sudah salam, maka beliau itu mengucapkan ini doa ini. Apa doanya? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dal jaddi min kaljad. Ini doanya nih, ini wiritannya. Ya kalau ngerti artinya sangat luar biasa. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, hanya ya Allah lamanya, tidak ada yang mencegah apabila engkau sudah mau memberi. Kalau Allah memberi, tidak ada satupun orang yang bisa mencegah. Ini juga sebaliknya, wala mu'tiya, tidak ada yang bisa memberi kita tuh tidak bisa. Kalau Allah itu mencegah, kalau Allah tidak menghendaki, tidak bakal seorang pun bisa menolong kita, memberi kita, tidak mungkin. Ini kan diantaranya. Ini semuanya dalam lafaz-lafaz demikian. Itu sebenarnya kalau kita memaknai luar biasa maknanya. Setidaknya demikian, kita mempasrahkan semuanya kepada Allah. Kita bukan siapa-siapa, semuanya kehendak Allah. Berusaha kayak apapun, kalau kita itu tidak dapat, ya tidak bakal dapat. Tidak bakal dapat. Ini tadi setidaknya Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dal jaddi minkal jad, dan seterusnya. Ini riwayatnya, wiritan ini riwayatnya di dalam kitab Al-Bukhari dan kitab Imam Muslim. Diriwayatkan demikian. Ini dirangkum begitu hebatnya, kan begitu ya. Ada riwayat-riwayat demikian. Kemudian di antara lagi riwayat yang populer diriwayatkan daripada sahabat Mu'ad bin Jabal, tatkala Rasul SAW mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, inni uhibbuka fakul tuburakul lisolah. Wahai Mu'ad, aku ini senang dengan kamu, aku ini cinta pada kamu, wahai Mu'ad. Namun fakul, katakan tuburakul lisolah, tiap lepas sembahyang maka kamu katakan ini doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku minta pertolongan kepadamu, berilah pertolongan kepadaku ala dzikrika, agar mudah berzikir, niat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan bagus beribadah kepadamu. Ini doanya. Ini setidaknya demikian. Nah, ini riwayat daripada sahabat Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal. Makanya nanti ada kalanya nanti ini sanad kepada beliau nantinya, namanya diantaranya adalah sanad bil mahabbah. Ya Mu'ad, ini uhibbuka. Nanti Mu'ad nanti beliau mengatakan kepada murid beliau, wahai fulan, ini uhibbuka, aku cinta padamu. Maka bacalah setiap lepas sembahyang Allahumma inna ala dzikrika. Kalau kami dulu dari guru kami lulusan Abu Said Maliki sampai ke Abuya dan seterusnya. Jadi demikian ya. Ini di antara rentetan sanadnya demikian. Nah, kalau banyak-banyak yang jelas begini. Ini kalau kita ya Ustaz Abdurrahman, ini uhibbuka fakul dubrul sholah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan seterusnya. Ini di antara demikian sanad bil mahabbah. Di antaranya beberapa riwayat daripada Abu Ya Sayyid Muhammad bin Al. Ini demikian. Saya tidak panjang lebar lagi. Ini demikian. Kemudian di antara lagi adalah qiraatu ayatul kursi. Qiraatu ayatul kursi, membaca ayat kursi nantinya. Ini warid daripada beberapa hadis Nabi. Intinya membaca ini adalah hisnul hasin, penjagaan benteng yang amat kuat nantinya kalau seseorang membaca ayat kursi di selepas sembahyang 5 waktu. Jangan sampai ketinggalan. Ini rangkumannya. Kemudian di antara lagi kata beliau at-tasbihat, membaca tasbih. Di antaranya adalah subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 33 kali, kemudian wa tamamul mi'ati, dan untuk menyempurnakan yang 100 ini bacaannya
la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa orang yang membaca ini dalam satu hadis, anaman qala dzalika, siapa orang yang membaca ini subhanallah 3 kali, 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian ditutup atau digenapi dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka siapa yang baca ini ghufirat khotoyahu, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Wa in kanat mithla zabadil bahar, sekalipun dosanya banyaknya seperti buih yang ada di lautan, sebanyak apapun itu tetap akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Ini diantaranya yang saya ditinggalkan di dalam selepas sembahyang. Kemudian di antara lagi bacaan yang warid daripada Nabi, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abi Dawud. Beliau mengatakan, riwayatnya sering kita baca, yaitu membaca istighfar, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Itu bacanya al hayyal qayyuma. Biasanya orang membaca al hayyul qayyum. Ya, tapi sebagaimana dalam riwayat ini dan memang dibenarkan di dalam nahwu dan sorofnya, itu ini dibaca al hayyal qayyumah, bukan al hayyul qayyum. Beda kalau kita baca ayat kursi, ayat kursi bagaimana? Wa ilahukum ilahu wahid, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu Allahu, berarti al hayyul qayyum bacaannya. Kenapa? Karena awalnya Allahu al hayyul qayyum jadinya, karena sifatnya. Kalau ini beda, kalau ini astaghfirullah, ini Allah, maka nanti selanjutnya adalah al hayyal qayyum. Ini bacanya demikian nih, karena mengikuti akan nahwu sorofnya, dan memang riwayatnya demikian. Dan di dalam kitab ini dibaca memang al hayyal qayyum, karena diawali dengan astaghfirullah. Beda nanti ini, itu demikian nih, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Bacanya salatan 3 kali bacanya. Fafil hadis, dalam satu hadis, maka Nabi mengatakan bahwasanya ghufirallahu, maka dia akan diampuni oleh Allah. Wa in kana farra minaz zahab, sekalipun dosanya adalah dosa besar, dosa yang mana dia lari dari peperangan. Karena seorang muslim, seorang mukmin, termasuk aib, termasuk dosa besar kalau sudah 1 lawan 1, kemudian dia berani dia kabur, ini dosa besar. Tidak boleh dia semacam itu. Tidak boleh. Ini dosa yang amat besar. Jadi sekalipun dosa yang semacam ini nih, maka akan diampuni oleh Allah kalau dia membaca istighfar tadi 3 kali. Kemudian diantara lagi riwayatnya ini khusus untuk setelah sholat subuh dan sholat maghrib. Disebutkan dalam kitab ini dibaca setelah salam. Ini biasanya dibaca langsung ya. Setelah salam langsung dibaca ini. Wahwatanin rijlaihi, dan dia dalam keadaan tetap atas 2 kakinya. Maksudnya dia belum mengubah gaya duduknya sebagaimana duduk tahiyat akhir. Maka sebelum dia bertutur kata, sebelum dia berbicara, maka dia membaca ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacanya adalah 10 kali bacanya. Bacanya 10 kali. Jadi nanti ini selepas setiap sholat subuh sama selepas sholat maghrib. Setelah salam baca itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali. Baca 10 kali. Biasanya kalau berusaha biasanya saya baca ini dulu nih. Setelah maghrib pasti saya baca ini. Isaknya beda. Isaknya tidak ada riwayat soalnya pembacaan ini. Jadi ini nanti khusus untuk sholat maghrib dan sholat subuh. Maka fafil hadis, di dalam satu hadis, annaman qala, siapa orang yang membaca doa ini, siapa yang membaca wiridan ini 10 kali, kutibalahu asyru hasanat, maka dicatat bagi dia 10 kebaikan. Wa muhi anhu asyru sayyi'at, dan ia kesalahannya akan dihapus 10 kesalahan. Wa rufi'alahu asyru darajat, dan dinaikkan derajatnya 10 kali derajat. Wa kana yawmuhu dzalika fi hirzin min kulli makruh, dan ada harinya kalau dia baca di subuh hari, setelah sholat subuh dia baca, maka di hari itu dia akan di dalam penjagaan daripada Allah dari segala macam hal yang tidak mengenakkan dia, dalam segala hal yang dia benci. Aman dia nanti. Sampai kapan? Sampai maghrib. Nanti maghrib baca lagi. Jangan sampai maghrib enggak.
berarti tidak ada penjagaannya. Karena penjagaannya itu setidaknya sehari dibagi dua. Sehari dibagi dua, makanya ada doa di waktu petang sama pagi hari kan gitu ya. Kalau pagi hari dari subuh nanti sampai maghrib baca lagi doa ini, la ilaha illallah ini setelah maghrib sampai subuh nanti akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini demikian nih, baca itu tadi. Kemudian dia lagi, bukan hanya itu saja, bukan hanya dijaga daripada segala hal yang makruh, yang tidak mengenakkan dia, tapi wa hurisa minasyaiton, dijaga dia daripada syaitan, aman daripada syaitan. Jadi walam yanbaghi lidzanbin an yudrika fi dzalikal yaumi illa syirku billahi ta'ala. Dan tidak ada dosa yang ia kehendaki nantinya di hari itu kecuali menyebutkan Allah saja. Jadi kalau dosa-dosa yang lainnya insya Allah akan diampuni oleh Allah, kecuali kalau dia syirik menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau dia membaca doa tersebut. Itu riwayatnya di dalam Imam Al-Muwatta. Walam yang bahwa yang itu berkehendak ingin, dan tidak ada seseorang menghendaki untuk berbuat dosa di hari itu kecuali menyebutkan Allah. Maksudnya di sini dosanya akan diampuni oleh Allah di hari itu kecuali menyebutkan Allah. Kan kalau sudah menyebutkan Allah, ya tidak bakal diampuni oleh Allah kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini di antaranya. Kemudian di antaranya lagi adalah qauluhu ba'da sholati subuh wal maghrib. Di antaranya bacaan setelah sholat subuh dan sholat maghrib. Ini bacaan tambahannya ya. Setelah la ilaha illallah tadi itu 10 kali, biasanya baca apa? Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Dibaca 7 kali. Ini setelah baca la ilaha illallah tadi ya. Ini 10 baca, baru nanti dibaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Riwayatnya nanti disebutkan di dalam Sunan Abi Dawud, disebutkan daripada sahabat Nabi Muslim bin Al-Harith At-Tamimi. Beliau mengatakan daripada Rasulullah annahu SAW, Nabi itu pernah suatu ketika beliau itu mengatakan kepada beliau Muslim At-Tamimi tadi, kata Rasulullah, idan sorofta, kalau engkau sudah selesai min sholatil maghrib, daripada sholat maghrib, fakul, maka katakan Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Katakan Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Fa innaka idza qulta dzalika tsumma mutta min lailatika kutiba laka jiwarun minha. Kalau engkau baca ini 7 kali, baca di maghrib, kemudian engkau kalau baca ini kemudian engkau mati di malam itu, maka engkau akan dicatat oleh Allah terbebas daripada neraka. Kalau engkau mati di malamnya, baca di maghrib hari. Begitu juga kata Nabi, begitu juga kalau engkau baca di subuh hari, maka apabila engkau meninggal di pagi harinya, kadzalika kata Nabi, begitu juga kalau engkau katakan idza mutta, menjauh nikah daripada harimu tadi, kutiba laka jiwarun minha, engkau akan ditulis oleh Allah, diberikan ganjaran terbebas daripada neraka. Kalau baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, bacaannya bagusnya tetap Allahumma ajirni minan nar, karena memang redaksinya di dalam hadis Nabi lafadznya Allahumma ajirni minan nar. Makanya agak nyari. Kenapa kok nyari? Biar yang lain baca juga. Maksudnya sama-sama doa bareng gitu. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni, yang lain Allahumma ajirni minan nar. Walaupun boleh nanti diganti Allahumma ajirna minan nar juga boleh. Tapi di sini kan setidaknya kalau kita nyaring, maka setidaknya yang lain juga baca sendiri, doa sendiri Allahumma ajirni minan nar, dan seterusnya. Kemudian di antara lagi adalah membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Arba'an, membacanya 4 kali. Ini biasanya setelah doa baru nanti baca ini. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun, bacanya 4 kali. Faqat warada, sungguh kata beliau di dalam kitab ini, kata Al-Habib Hasan Al-Kaf, sungguh datang satu riwayat bahwasanya siapa orang yang baca itu 4 kali, sughira lahu siratu yaumal qiyamah kadhirain, maka yang namanya siratul mustaqim yang panjangnya luar biasa ratusan tahun atau seseorang menitihinya, maka sughira akan dikecilkan siratul mustaqim kadhirain, bahkan sampai sejengkal aja. Jadi sampai bisa ngeloncat aja. Kalau seumpamanya Anda mengamalkan membaca itu tadi selepas sembahyang, biasanya dibaca setelah doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Siratal mustaqim akan dipepet
dipendekkan oleh Allah sehingga seakan-akan cuma satu dirok, sejengkal aja. Bayangkan nih, sejengkal. Ini kan semuanya kelebihan daripada Allah. Ini dibaca. Kemudian di antara lagi adalah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Ini dibaca juga 4 kali. La ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Ini nanti kata beliau, ini adalah zikir ini biasanya zikir-zikir yang dianggap bagus oleh sebagian para ulama dan ini diamalkan oleh sebagian penduduk besar negara-negara Islam, diantaranya di Hadramaut, diadopsi di Indonesia dan dibaca doa-doa itu tadi. Ini amalan-amalan ulama-ulama Hadramaut, para habaib itu nanti membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Ini kata beliau, ini adalah satu amalan dari kalangan para ulama yang apabila diamalkan amat sangat baik, dan ini adalah amalan dari kebanyakan besar negara-negara Islam di antaranya Hadramaut dan juga diadopsi di Indonesia. Dan demikian dalam hal ini di antara wiritan orang-orang Hadramaut. Dan insya Allah mungkin Bapak sekalian di majelis ini insya Allah nantinya karena permintaan dari keluarga dan beberapa orang, insya Allah nanti maaf nih, saya cuma ngomong, nanti setiap hari Selasanya setelah zuhur nanti insya Allah ada pengajian kayak ibu-ibu di sini, pengajian ibu-ibu di majelis kita ini, nanti membaca Hadrah Basaudan, baru nanti membaca kitab Al-Fawaidul Mukhtarah atau seperti kitab Al-Manhajus Sawi, nanti membaca demikian. Jadi ini insya Allah karena kemarin itu ada permintaan dari keluarga dan juga beberapa orang membaca Hadrah Basaudan. Hadrah Basaudan nanti adalah amaliyah para habaib, orang-orang besar, wali-wali besar yang dibaca memang khusus di hari Selasa. Nanti ada bacaan namanya Hadrah Basaudan, dan mungkin nanti bagi ibu-ibunya, mungkin istrinya Mas Tubli nanti kalau mau gabung kan, nanti mungkin karena belum punya istri lagi, mungkin kan bisa. Nanti setelah ini seperti pengajian ibu-ibu jam 2 nanti baca Hadrah Basaudan dan pengajian kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, itu nanti berbicara tentang, di situ banyak nanti kalam-kalam atau kebiasaan-kebiasaan para habaib nanti disebutkan. Ini seperti kitab Al-Manhajus Sawi, tapi ini kitabnya namanya Al-Fawaidul Mukhtarah, ringkasan daripada guru kami yang beliau ambil daripada guru beliau Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumi, seperti kitab Al-Manhajus Sawi. Nanti kitabnya seperti ini. Jadi isi pembahasannya itu nanti ya nanti di situ banyak disisipkan cerita-cerita para habaib. Kenapa kok saya ingin mengaji ini? Setidaknya untuk memberitahukan, oh ini loh habaib ini semacam ini, mereka itu kebiasaannya kayak ini, kebiasaan ini, oh Habib ini kayak ini. Setidaknya demikian, setidaknya memberitahukan agar tambah cinta dengan para, tidak ada rasa sedikit pun benci kepada, tidak ada. Kalau toh tidak sama dengan kita, dia jangan sampai membenci. Itu aja, tidak selamat nanti kita. Waliyadzubillah, karena guru-guru kita mengajarkan kepada kita kayak apapun itu tetap kita menyayangi, mencintai, jangan sampai ada rasa tidak senang atau bahkan noceh, bahkan menghina di belakang, jangan sampai. Diam saja. Kalau tidak senang, diam, doakan, selesai. Apa? Kan gini, tidak boleh kita lancang mulutnya. Mungkin ini ya nih, sekalian. Ini diantaranya. Kemudian doa ba'da kulli sholatin. Setelah itu adalah doa selepas setiap sembahyang. Itu doa sunnah nih, karena memang nanti tempat-tempat yang dijauhi oleh Allah itu adalah selepas sembahyang. Makanya doa, banyak doa di dalamnya. Terserah mau doa apa. Tapi setelah zikir itu tadi, setelah zikir itu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, baru doa. Terserah Anda mau minta apa nantinya. Dengan raf'ul yadain, dengan mengangkat kedua tangan. Ini bagusnya nih, dengan mengangkat kedua tangan. Lebih bagusnya demikian. Setidaknya ketiak itu sambil kelihatan, sampai kelihatan diangkat doanya, menunjukkan keseriusan dia di dalam berdoa. Kemudian setelah itu wamasul wajhi, setelah itu baru nanti mengusap wajahnya ba'dahu, setelah dia berdoa. Kemudian di dalam doanya setidaknya disisipkan pertama cara etika berdoa, baca alhamdulillah, kemudian sholawat kepada Nabi di awal dan di akhir. Di awal itu jangan sampai langsung minta, ya Allah aku minta bini hanyar, ya Allah bini soleh. Tambahi dulu alhamdulillah wassalatu wassalamu Muhammad. Mungkin gini, ya Allah ya Rahman ya Allah, kan gitu bla 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 panjang lebar memuji Allah. Ya Allah aku jomblo, ya Allah tolong kan gitu, carikan aku jodoh istri yang solehah ya Allah, kan gitu.
Tapi diawali dengan alhamdulillah dan sholat kepada Nabi di awal dan di akhir agar diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala sambil mengangkat kedua tangannya. Kemudian kesunahan lagi adalah al-muqtu fi musallahu hatta yaqumal imam. Setidaknya kesunahan lagi ada al-muqtu fi musallahu. Seorang makmum itu untuk diam di tempat sembahyangnya sampai berdirinya imam. Kalau imam berdiri baru dia berdiri. Ini setidaknya nih kesunahannya. Ya diam sudah di tempat musolanya, dia zikir di situ, dia wirid di situ sampai imam berdiri. Makanya kan ada istilah imam selesai kita juga selesai. Makanya pakai sholawatan. Agar apa? Imam berdiri kita juga berdiri, sholawatan. Baru nanti kita bubaran dan seterusnya. Ini memang sunnah dianjurkan. Makanya dalam hal ini bagusnya seorang makmum duduk, jangan kabur duluan. Imam belum kabur, dia sudah kabur. Setidaknya bagaimana? Kan sunnahnya nunggu imam berdiri. Imam berdiri kan tidak mungkin berdiri aja. Setidaknya sholawatan, ayo bareng muter, sholawatan baru nanti langsung pulang dan seterusnya. Atau sholat dulu ba'diyah dan seterusnya. Kemudian setelah itu, setelah dia selesai maka kesunahan yang terakhir, dan insya Allah kita akan membahas masalah yang lain. Yang ke-15 yang terakhir adalah al-insiraf. Hendaknya dia setelah selesai daripada ibadahnya, zikirnya, sudah salaman dan seterusnya, dia pergi mengarah ke jihati hajatihi, ke arah yang akan dia tunaikan keperluannya. Kalau dia mau kemana nih setelah selesai sholat, dia mau apa? Mengunjungi si A, rumahnya mana? Langsung ke sana. Langsung ke sana. Kalau mau setelah sholat dia mau kemana semuanya? Ada hajatnya dia mau tunaikan, langsung ke sana, mengarah ke sana. Kalau tidak ada hajat, ya setidaknya dia mengarah ke sebelah kanan, arah sebelah kanan baru dia pulang. Setidaknya demikian. Ini kesunahannya tatkala dia beranjak dari masjid atau tempat sembahyangnya. Kalau ada tempat hajatnya langsung tunaikan ke arah tempat hajat. Kalau tidak maka ke arah sebelah kanan. Itu adalah beberapa kesunahan setelah sembahyang yang disebutkan di dalam kitab At-Taqrarus Sadidah. Mudah-mudahan apa yang disebutkan dalam kitab ini tadi bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ilmu yang membawa keberkahan baik di dunia lebih di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad SAW baik di dunia lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya berminta maaf. Kalau ada tutur kata yang berkenan saya berminta maaf. Hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.